Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di ruangan radiologi ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batu Jaya yang diwakili oleh Bapak Yayan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan juga yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membawakan acara ini dari awal sampai selesai. Susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemaparan materi. Pemateri pertama Bapak Ahmad Ubali dengan SPD, pemaparan materi yang kedua oleh Spesialis Sariski, pemaparan materi yang ketiga oleh Dewa Spesialis SPD. Kemudian yang akhir penutupan. Mohon maaf saya tadi lupa, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Ya, di sini mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka. Kepada kami persilakan. Hadirin mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ubaidillah. Pada yang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak SPD selaku Wakasek Siswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah berkenan hadir dalam rangka mengikuti aksi nyata pemahaman budaya positif yang ada di Sekolah SMA Negeri 1 Batu Jaya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga acara kita ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik sehingga bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru yang nantinya akan bisa menuntun siswa-siswinya menuju kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinyan allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirati allati fiha ma'adina. Waj'al hayata ziyadatan min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Bayyina. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Yayan sebagai Wakasek Kesiswaan. Pada Bapak Yayan SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan hari ini sedang ada tugas di Karawang ya Pak. Beliau kemarin izin mengadakan kegiatan di Pemda, kegiatan sama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada generasi kita semua yang di mana Allah Subhanahu Karim kan yang kita mohon sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan doa dan kita berkata insyaallah di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Batu Jaya dari seluruh peserta CGD angkatan 11, boleh Pak, Bu Meden dan Pak Utoy yang alhamdulillah sudah sejauh ini ya Pak Utoy. Mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan, amin, dengan kelancaran dan memudahkan segala urusan. Dan yang saya hormati berarti peserta ya, peserta aksi nyata dari penerapan dan pemahaman budaya positif yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan dari peserta CGP. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga selalu diberikan kemudahan dan motivasi dari melaksanakan kegiatan yang akan disampaikan. Dan pada akhirnya sebetulnya kegiatan CGP ini tidak bisa dihindari online dan semua kayaknya akan merasakan CGP
walaupun CGP-nya daerah gitu, termasuk ASN dan PNS juga merasakan CGP waktu tingkatnya itu tingkat daerah. Kalau Polbanya ini tingkatnya tingkat nasional, Polbanya Mendet dan UEFA. Dan apa yang sudah didapatkan sama peserta CGP yang sebelah sini, mudah-mudahan bisa ditransfer pengetahuannya. Dan sekarang diskusi dengan Pak Ubay juga beda. Kalau ngobrol sama saya, Baulan kalau ngobrol teh motivasi di sini. Ya, saya merasa sangat bersemangat. 2 kali ngobrol sama Pak Ubay isinya dan semua. Kalau dulu mah isinya keagamaan, kalau sekarang motivasi tentang bagaimana kesiswaan itu bersikap dan bertindak di lapangan. Dan juga saya juga merasakan bahwa sebagai kesiswaan ternyata tindakan persuasif itu jauh lebih memenang daripada tindakan tegas nampak dasar. Dan hari ini sudah terbuktikan itu bahwa komunikasi itu ternyata jauh bisa lebih diterima oleh anak-anak ketimbang sikap kita memberikan sanksi tanpa dasar yang jelas. Nah, ternyata anak di usia SMA ini memang tidak semuanya bisa ditakuti, dan itu hanya bisa dilakukan salah satunya dengan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Dan ini CGP banget gitu kalau menurut saya. Ya. Makanya bersyukurlah, beruntung gitu kayak Pak Ubay, Bu Mede dan UEFA, selain kemampuan akademis juga dibekali dengan kemampuan pemecahan masalah yang tidak dilakukan. Kita cerdas pun sebagai seorang guru, kalau tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola kelas, juga tidak tersampaikan dengan baik. Begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini sudah ada 3 CGP yang sedang melaksanakan tugas. Mudah-mudahan ini bisa juga transfer pemahamannya kepada kita melalui aksi nyata yang sedang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan ya, tanpa mengurangi apapun, saya doa untuk peserta CGP angkatan 11 bisa berjaya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan selesai mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan masing-masing. Dan itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua ya diberikan kemudahan juga dan termotivasi untuk bisa melaksanakan CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunan kayak Ustaz Dugan. Aula kasih makan simping. Terima kasih Wilujeng Sumping. Perkenalkan, saya Eko Puspitasari izin ya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai tugas dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Kepada Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat mengajar. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang
Ya. Oke, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju semuanya? Oke. Nah, ini hal-hal yang terjadi dalam keadaan kita sebagai guru ya. Tadi ada pernyataan setuju dan tidak setuju, maka akan kita bahas ya. Mengapa misalkan hukuman itu tidak baik untuk siswa ataupun baik untuk siswa seperti itu. Nah, kita akan kupas bersama dalam materi tentang budaya positif. Oke, kemudian seperti yang kita tahu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut ya siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat jalannya untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian kita sebagai guru, sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu menumbuhkan merawat tanamannya. Kita sebagai pendidik itu menumbuhkan dan merawat siswa untuk apa? Menumbuhkan segala kodrat yang ada pada siswa tersebut. Dan digarisbawahi bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menyebarkan ya yang sudah ada dan hanya memperbaiki lakunya saja, bukan dasarnya itu. Jadi untuk siswa itu sudah punya kodratnya masing-masing dan kita di sekolah tugas kita adalah mendidik, membimbing ya supaya sesuai dengan kodratnya yang tadi. Nah, di dalam proses untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu dibutuhkan suatu pembiasaan. Seperti yang kita tahu bahwa pembiasaan itu akan membentuk suatu karakter. Kemudian karakter itu akan membentuk satu budaya. Dan budaya positif inilah yang akan kita terapkan di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab dan sesuai profil pelajar Pancasila. Inilah konsep-konsep inti yang harus kita pahami untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama ada teori kontrol, kemudian disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Nah, mari kita mencoba, ada namanya cobalah buka. Nah, di sini ada satu kegiatan, Bapak dan Ibu mohon maaf. Partisipasinya Ibu Bapak berdua di sini ada posisi A dan B. Nanti Bapak Ibu berpasangan. Bapak berpasangan dengan siapa? Ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Nah, di sini yang A dia mengepalkan tangan. Dan yang B itu berusaha bagaimana caranya membuka kepala tangan itu. Yang kali ini mengepalkan tangan bisa itu menggenggam sesuatu yang berharga menurut dirinya. Nah, yang B itu silahkan mencoba bagaimana caranya si A itu bisa membuka kepala tangannya. Bisa dipraktekkan kepada Ibu? Ibu. Coba. Silakan Bapak yang menjadi A itu mengapalkan. Ternyata di dalamnya ada sesuatu hal yang berharga. Kemudian yang B-nya bagaimana caranya membuka kepala tangan tersebut.
Tali rayuan dan tali daerah-daerah sensitif. Buka warisan, lagi dari warisan. Ya begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini adalah simulasi ya tentang namanya kontrol. Jadi ada yang namanya teori kontrol. Aku tuh merata. Makanya ya. Ada Bu. Ya. Ada namanya yang tadi itu termasuk teori kontrol. Jadi seseorang dia yang memiliki keyakinan ternyata bisa berubah karena bujukan, karena rayuan, karena kasih sayang, karena duit gitu ya, karena sombongan gitu kan, atau mungkin juga karena bertahan bisa aja karena takut gitu. Nah itu artinya mempengaruhi si kontrol itu. Nanti kita lihat bagaimana si kontrol itu. Nah di sini ada pergeseran paradigma menurut William Glasser, atau juga disebut dengan miskonsepsi ya. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini katanya guru itu mengontrol murid. Kerjakan, lakukan. Ya, guru itu mengontrol murid. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bujukan, rayuan. Tadi ya ternyata efektif kan? Bujukan dan rayuan itu dia yang tadinya tertutup gitu ternyata bisa membuka dengan dibujuk dan dirayu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini juga satu miskonsepsi bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter, padahal tidak. Kemudian orang dewasa memilih pihak untuk memaksa. Orang dewasa ya kita guru seolah memiliki hak terhadap siswa untuk memaksa untuk mematuhi peraturan, gitu, memaksa untuk mengerjakan tugas. Nah itu, nah ini adalah miskonsepsi yang selama ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah di sini stimulus respon itu ada rangsangan, kemudian respon. Orang cenderung ya ada rangsangan dari luar langsung respon, respect gitu, langsung respon apapun yang terjadi, baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah di sini ada paradigma atau perubahan ya dari yang tadinya stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ada kontrol diri. Tuh. Pertama bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan baru. Model berpikirnya itu stimulus respon menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol modelnya adalah menang-menang. Jadi win-win solution gitu. Oke. Nah, lanjut ada disiplin positif ya. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak agar mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa ancaman sogokan maupun hadiah. Kemudian disiplin itu apa? Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan tanggung jawab tanpa adanya perintah dari orang lain. Dan untuk disiplin ini harus termotivasi dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi kalau dilihat runutannya itu saling berkaitan ya, antara kontrol diri kita secara implisit apalagi akan membentuk disiplin, dan disiplinnya adalah disiplin yang positif. Disiplin yang dilakukan itu dia berdasarkan satu keyakinan, terutama untuk disiplin dalam hal intrinsik ya, itu ada nilai-nilai kebajikan, satu keyakinan yang dilengkapi dari nilai kebajikan, di mana nilai-nilai ini nilai yang universal, dia tanpa melihat suku, agama, bangsa, hampir semuanya menyatakan bahwa hal ini baik kebajikan. Seperti apa? Nilai-nilai menghormati, kasih sayang, jujur, gitu, bekerja sama. Nah, itu hal-hal yang umum. Dan untuk di sekolah kaitannya dengan nilai kebajikan dan nilai keyakinan, nanti muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di mana tujuan dari pendidikan ya kurikulum ini terutama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama berarti apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, ya, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai yang ingin kita tuju dengan adanya budaya positif di sekolah kita. Kemudian tentang motivasi perilaku, bahwa perilaku kita manusia itu ada motivasi. Kita pasti melakukan sesuatu itu ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Oke. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Umumnya kita juga sebenarnya ya pengen hidup nyaman, makanya menghindari ketidaknyamanan.
Ya, misalkan ketika anak datang tepat waktu, itu pasti akan beda-beda motivasinya. Ada yang takut karena hukuman, ya kan, salah satunya. Atau anak mengerjakan tugas, ada yang takut dimarahi guru, atau juga contoh kemarin saya piket, ada yang izin keluar ambil buku. Kalau memang kenapa kalau bukunya nggak dibawa, takut dimarahi guru. Ya, ini motivasi ini masih banyak yang terjadi di anak-anak di siswa kita. Next. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Tapi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini juga mungkin kita sudah sering melakukannya. Kadang saya juga melakukan, kalau saya dulu pernah, kalau bisa menjawab pertanyaan dikasih hadiah makanan, pernah voucher pulsa gitu. Tapi ya itu pada akhirnya mereka akan menanyakan kembali. Ketika melakukan sesuatu itu ingin imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah motivasi internal dan merupakan tujuan dari budaya positif di sekolah ini. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ketika kita ini datang tepat waktu, melakukan tugas dengan baik, pada dasarnya adalah karena keyakinan kita ya, bahwa itu adalah menghargai kita, value tentang kita, nilai kita gitu. Mau ada imbalan atau tidak, ya tetap kita kerjakan. Nah, dan itu yang diharapkan oleh budaya positif ya, apa bagi kita guru maupun bagi murid begitu. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini disebut dengan identitas gagal, konsekuensi itu identitas sukses, dan restitusi juga identitas yang sukses atau bagian dari disiplin. Intinya intinya adalah hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar verbal. Nah, kemudian konsekuensi bersifatnya terancana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Oke, mari kita lihat kepada ibu. Kita lihat sini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman menurut Bapak dan Ibu. Hukuman, ada yang lain? Hukuman apa konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Ya, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekresi. Jadi bisa membedakan? Bisa. Jadi, terima kasih Allah buat kita semua. Intinya, kalau hukuman itu misalkan murid membuat kesalahan tapi diberikan sesuatu yang tidak nyambung, tidak ada kaitannya. Kalau konsekuensi dia murid misalkan melakukan suatu kesalahan tetapi diberikan hal yang nyambung gitu, yang sesuai. Misal tadi PJOK, kenapa bukan hukuman? Kan pelajaran PJOK. Wajar kalau lari, ya, ketika dia terlambat. Tetapi ketika anak ini terlambat, suruh membersihkan WC, kan tidak ada kaitannya. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di mana dasar kebutuhan manusia? Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah. Apalagi 2 tidak terpenuhi, 3 apalagi, nah itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup secara fisiologi butuh apa? Makan, minum, tempat tinggal, ya, dan pangan itu termasuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh cinta, kasih sayang dan rasa penerimaan. Ya, ini padamu. Ya, jadi kalau misalkan kurang aja rasa cinta dan kasih sayang tersebut, ya terutama murid pasti akan menimbulkan masalah bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Yang ketiga, penguasaan. Ya, dasar kebutuhan kita itu ada ingin dikuasai, ingin bersosialisasi, ya, ingin dia aktif dalam komunitasnya, circle-nya. Kemudian kebebasan. Ya, ada dalam diri kita itu kebutuhan bebas. Bebas apa? Untuk memilih. Kemudian bebas itu yang namanya merdeka. Ya, merdeka juga. Merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Tidak ada paksaan. Jadi melakukan sesuatu tidak dengan paksaan, tidak dengan tekanan, itu kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan, fun, ya, tetap dari anak kecil, remaja, dewasa, tua, apalagi dalam proses belajar itu membutuhkan fun, kesenangan. Terutama misalkan anak kecil, kenapa kalau dengan game itu dia lebih senang gitu? Ya, dibanding misalkan dengan belajar mendengarkan. Nah, di situ dapat kita pelajari bahwa nanti pembelajaran kita yang menyenangkan apa salah satu yang ada unsur kesenangan, mungkin ada dalam bentuk gamenya, medianya yang menyenangkan, gitu kan, modelnya yang menyenangkan, bahkan yang gurunya pun harus menyenangkan, gitu. Oke, kita lihat terus. Kita apa namanya? Ini termasuk yang mana? Kebutuhan yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru, kebutuhan, kesenangan, anak senang pastinya. Iya. Kalau anak TK, anak SD, bagi mereka senang kejar-kejaran. Ibu
dia menguasai ibu. Aku bosan belajar mewarnai di dalam kelas, kebebasan. Nah, jadi bisa kita ya bahwa semua kebutuhan itu harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, salah satu saja akan menimbulkan masalah. Jadi dalam diri siswa dalam membentuk disiplin positif, budaya positif, itu kita tidak bisa menjudge seseorang. Terkadang orang itu, manusia itu seperti gunung es yang kelihatannya dari luarnya saja, tapi gunung es itu kan kelihatannya sedikit. Kalau kita lihat ke bawahnya itu akan lebih dalam lagi. Anak siswa yang kita sangka dia itu nakal, bandel, itu belum tentu. Makanya kita dekati, kita lihat ya apakah kebutuhannya terpenuhi, kan? Apakah motivasinya melakukan sesuatu itu karena apa? Seperti itu. Next. Konsep selanjutnya yaitu keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan dan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku negara, bahasa ataupun agama. Nah, nilai kebajikan ini menekankan keyakinan seseorang akan memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Next. Peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita lakukan selama ini, peraturan ya, tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Selama ini kita selalu mengagumkan itu, termasuk saya. Jadi itu yang kita agungkan. Kamu tidak mematuhi peraturan, tidak sesuai tata tertib, seperti itu ya. Nah, lebih tepatnya seharusnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, kemudian bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Next. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa di kelasnya untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan. Kemudian kalau dalam peraturan biasanya menggunakan kata jangan, tidak boleh membuang sampah, jangan berisik di kelas. Nah, kata jangan dan tidak itu adalah kalimat negatif ya. Diganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ya. Hargai pendapat teman ketika berdiskusi. Kemudian setelah kembali menjadi kalimat positif, meninjau kembali pendapat yang terkumpul dari susun menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti dipajang di kelasnya masing-masing. Itu proses untuk membuat keyakinan kelas. Next. 5. Posisi kontrol guru. Jadi guru dalam proses kontrolnya memiliki 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat video berikut.
Soalnya online kan. Iya, online. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Udah. Nah, ini tadi posisi kontrol guru sebagai penghukum, kata-katanya terlihat ya. Dasar kamu lari ke lapangan basket. Nah, itu guru sebagai penghukum. Selanjutnya, Apa ini, Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kita rumah kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Pak, Bu. Mampus nih Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Baik sekali. Sama cepat keluar. ya itu posisi untuk pembuat rasa bersalah. Dari kata-katanya terlihat ya. Kamu siap kalau itu dihukum oleh kepala sekolah. Jadi membuat siswa menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, Terlambat lagi ya sayang. Iya sayang. Lalu tadi, jadi gak bisa lari kencang, tetap lari kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sama masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Oke, jadi untuk posisi sebagai teman, dari kata-katanya, kenapa kamu terlambat sayang? Pasti banget ya. Ya, selanjutnya ini posisi sebagai pemantau. Biasanya pemantau itu menanyakan peraturan. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, berarti sudah melanggar peraturan. Sudah, tapi nggak diapa-apain gitu. Kalau itu pemantau. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer berarti kalau siswa melakukan kesalahan seperti tadi dia telat masuk sekolah, kenapa kamu datang terlambat? Nah, ditanyakan dulu kenapa kemarin datang terlambat. Kemudian keyakinan apa yang dia sudah melanggar untuk datang terlambat. Nah, itu posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol guru itu, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Manajer ya? Manajer, Tergantung sikon. manajer. Tergantung sikon. Ya. Kalau kayak Besti, posisi sebagai besti, ya. Kadang kita melakukan kelima-limanya cadangan, tapi ya diusahakan untuk kedepannya mungkin diperbanyak lagi untuk yang manajernya, gitu ya. Nah, dalam melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer, kita menyelesaikan masalah siswa. Apakah itu ada siswa yang terlambat datang, misalkan siswa ketika di dalam kelas mencontek atau siswa ketika di dalam kelas tidak mengerjakan tugas. Nah, menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa alasan membuat kesalahan tersebut? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini, kita menangani kesalahan anak, gitu. Kemudian anak tersebut meyakini kesalahannya, kemudian keyakinan yang dia pahami itu diperkuat dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, sehingga dia menjadi lebih kuat dalam hal karakternya. Next. Nah, ini untuk langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya ada kata yang disampaikan itu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, siapapun juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dari menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua, next, adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu pasti melakukan tujuan, pasti ada tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol yang berpikir proaktif mengenal tujuan dari setiap tindakannya. Yang ketiga, next, 3 adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam teori kontrol menyatakan kepada kita bahwa
internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, angka 1 dan angka 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa yang kita percayai sebagai satu kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Kamu mau menjadi seperti apa? Nah, itu yang sering disampaikan. Next, terakhir, praktik. Ini contoh yang sudah saya kerjakan untuk penerapan segitiga restitusi bagi siswa yang bernama Denny. Dia kasusnya adalah sering mondar-mandir di kelas, kemudian mengganggu kelompok itu. Jadi sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi akan tahu apa itu masuk ke sini. Ya, itu mendapat laporan dari beberapa guru. Kalau Denny selalu fisik saat belajar dan selalu mondar-mandir pada saat kerja kelompok. Maka itu benar. Iya Bu, jadi waktu itu saya melihat pekerjaan teman-teman yang lain dan saya selalu menjawab pernyataan guru. Oh, begitu. Saya yakin sudah ada siswa yang sempurna. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Iya Bu, saya mengganggu ketertiban kelas karena selalu mondar-mandir menjawabkan teman terganggu. Saya juga selalu menjawab kalau guru sedang berbicara dan itu tidak sopan. Kenapa kamu selalu mondar-mandir kalau sedang tidak kelompok? Karena dia sanggup, jadi saya ingin melihat aktivitas kelompok yang lain. Terus kenapa kamu juga selalu bersih ke kelas dan asbun ketika guru menerangkan? Karena saya senang melakukannya. Tindakan itu benar apa salah? Salah Bu, saya sudah tidak sopan kepada guru dan mengganggu ketertiban kelas saat belajar. Ya, kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat belajar kelompok? Saya belajar bersama dengan saya tidak akan mondar-mandir ke kelompok lain. Apa dari guru yang lain pasti merasa sangat adil dengan ini. Ya, terima kasih. Ibu, makasih Bu. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya menyadari tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan saya akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Itu contoh segitiga restitusi ketika kita menangani anak yang melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan kedepannya setiap anak melakukan kesalahan yang sekecil apapun ya tidak ada hukuman, tapi yang ada adalah proses restitusi di mana anak menyadari kesalahannya, kemudian anak berubah dengan sendiri, keyakinan sendirinya, karena itu yang diharapkan dari modul budaya positif, di mana siswa itu sadar akan dirinya, melakukan kesalahan, kemudian memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik, melakukan kebaikan, menjalankan peraturan itu atas kesadaran dirinya sendiri tanpa kontrol dari orang lain. Dari proses kesadaran diri itu ya diharapkan siswa menjadi lebih mandiri, lebih kuat mentalnya, dan bisa lebih sukses ya untuk proses pembelajarannya. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kasih makan ikan. Terima kasih saya ucapkan. Kegiatan diseminasi positif budaya positif modul 1.4. Terima kasih.
dengan